Ia dibaringkan dengan jubah putih terbaiknya. Wajahnya tampak tenang, tangan dilipat rapi di atas dada, dan semua orang memuji. Inilah jenazah calon penghuni surga. Tapi saat jasadnya menyentuh tanah, angin tiba-tiba berhenti, langit mendung, dan suara tak terlihat menggema dari balik kubur. Kenapa kau harapkan pembelaan dariku, padahal kau menjadikan ayah dan ibumu seperti alas kakimu sendiri? Semua yang hadir tak mendengar apa-apa, tapi di alam sana, jeritan itu mengoyak batas dimensi. Tolong, maafkan aku, Al-Quran, tolong aku. Tapi tak ada ayat yang datang menyelamatkan, tak ada surah yang membentengi, karena 30 juz itu tak pernah sampai ke hatinya, tak pernah sampai pada orang tuanya yang ia rendahkan sepanjang hidup. Dan inilah kisahnya tentang seorang santri kebanggaan pesantren yang hafal banyak kitab, tapi lupa satu hal paling penting. Surga itu bukan di balik lemari kitab, tapi di bawah telapak kaki ibumu. Simak sampai akhir, karena bisa jadi kita sedang mengira diri sedang dekat dengan Allah, tapi sejatinya sedang jauh karena menyakiti orang tua yang mendekatkan kita padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Hasbi. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam namun menenangkan. Sejak usia remaja, ia dikirim ke pesantren terbaik di kota. Ayah ibunya menjual sawah terakhir, melepas cincin kawin, hanya agar anaknya bisa belajar Al-Quran. Dan Hasbi tak menyia-nyiakannya. Dalam waktu singkat, ia hafal 30 juz. Bahkan sebelum usia 20 tahun, namanya sudah masuk dalam daftar santri teladan. Di majelis, ia berbicara penuh percaya diri. Dalam forum, ia mengoreksi para pengajar senior dengan ayat dan sanad. Di sosial media, video ceramahnya dipuji ribuan orang. Di lingkungan rumahnya, anak-anak kecil berlarian menyambutnya dengan panggilan Ustaz Hasbi, Ustaz Hasbi. Namun di balik itu semua, ada rumah yang gelap. Rumah tempat ibu dan ayahnya tinggal dalam sunyi. Hasbi nyaris tak pernah duduk bersama mereka. Bahkan saat makan malam, ia memilih di kamar. Ia berkata, "Saya sedang mengulang hafalan." Ibunya mengetuk pintu dengan hati-hati, membawa teh hangat dan sepiring pisang goreng, seperti dulu saat kecil. Tapi Hasbi hanya membuka pintu sedikit dan berkata, "Ibu, saya sedang sibuk." Ayahnya lebih sering menunduk ketika berbicara dengannya. Dulu, sang ayah adalah sosok kuat di matanya. Tapi sekarang, Hasbi merasa setiap ucapan ayahnya harus disaring. Ayah belum tentu tahu dalilnya, katanya dalam hati. Pernah satu kali, sang ayah mencoba menyampaikan sesuatu. "Hasbi," ucapnya lembut, "jangan terlalu keras kalau bicara sama orang. Agama itu kan lembut." Hasbi membalikkan badan, menatap dengan mata tajam. "Ayah tahu dari mana? Saya ini hafal Al-Quran. Ayah nggak perlu ngajari saya agama." Ibunya yang mendengar dari dapur hanya bisa menggigit bibir. Ada air mata yang tak tumpah, hanya disimpan dalam diam. Bukan karena Hasbi tak cinta, ia cinta. Tapi cintanya tertutup lapisan-lapisan ego bernama ilmu. Ia merasa tinggi, ia merasa cukup. Ia mengira karena ia hafal Al-Quran, ia berhak menjadi hakim, bahkan atas kedua orang tuanya. Hasbi juga tak pernah mencium tangan ayah dan ibunya setelah pulang dari kajian. Ia merasa cukup dengan berkata, "Doakan saya istiqomah, ya, saya mau berdakwah." Dan setiap malam, ibunya hanya bisa duduk di sajadah, memandang foto Hasbi kecil yang dahulu selalu memeluknya saat tidur. Sementara kini, anak itu hanya berbicara jika perlu. Bahkan untuk sekadar mendengarkan cerita sakit pinggang sang ayah, Hasbi enggan. Tetangga tak tahu. Mereka mengira rumah Hasbi adalah rumah yang dipenuhi berkah. Tapi dalam rumah itu, ada kesedihan yang terbungkus rapi. Kesedihan karena anak yang dahulu begitu manis, kini berubah menjadi penghafal Al-Quran yang dingin, yang menjadikan ilmu sebagai batas antara dia dan orang tuanya. Tak pernah ada makian, tapi ada banyak pengabaian. Tak pernah ada kekerasan,
tapi banyak keengganan. Dan semua itu adalah luka. Luka kecil yang dibiarkan hingga perlahan menjadi jurang besar. Jurang yang memisahkan Hasbi dari ridho Allah, yang tersembunyi di balik ridho ayah dan ibunya. Karena Al-Quran tak hanya untuk dihafal di kepala, tapi untuk dilembutkan dalam akhlak. Dan Hasbi belum menyadarinya. "Hasbi, ibu masakkan sayur lodeh kesukaanmu, nak." Senyap. Tak ada balasan. Sang ibu berdiri di depan pintu kamar Hasbi dengan nampan di tangan. Di balik pintu, Hasbi sedang sibuk mengetik naskah ceramah tentang adab kepada orang tua dalam Al-Quran. Ibu mengetuk perlahan sekali lagi. "Hasbi, ibu cuma ingin..." Pintu terbuka mendadak. "Ibu," katanya dengan nada yang mengejutkan. "Saya sudah bilang, kalau saya lagi belajar jangan diganggu. Saya ini sedang mempersiapkan dakwah." Ibu mundur pelan. Suara piring di atas nampan bergetar, tapi ia tetap tersenyum. "Maaf nak, ibu cuma kangen ngobrol." Hasbi tak menatap mata ibunya. Ia hanya menutup pintu dengan dingin. Hari-hari seperti itu berulang. Hasbi semakin sibuk berdakwah, mengisi kajian, membuat konten dakwah, mengoreksi postingan orang lain yang dianggap salah. Tapi untuk sekadar menyempatkan duduk dengan ayah dan ibunya di ruang tengah, ia tak pernah sempat. "Hasbi," panggil ayahnya suatu malam. "Boleh ayah bicara?" "Ayah bicara aja. Saya dengar kok, saya dengar sambil menyusun bahan kajian." "Bukan begitu Hasbi. Ayah merasa kamu mulai kasar ke ibu. Nada bicaramu, ekspresi wajahmu, kamu terlalu mudah emosi." Hasbi tertawa kecil. "Ayah gak usah khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya ini hafal Al-Quran. Saya ngerti agama. Ayah bukan meragukan hafalanmu nak. Tapi adab itu tak tergantung banyaknya hafalan." Hasbi berdiri. "Sudahlah ayah, jangan ajari saya agama. Susah kalau menjelaskan kepada orang yang tidak tahu agama. Saya ini belajar dari kitab aslinya, bukan dari kata orang." Kata-kata itu menghantam seperti batu. Sang ayah terdiam, perlahan berdiri, berjalan keluar ruangan tanpa sepatah kata pun. Hanya suara langkah kaki yang terdengar, berat, pelan, dan penuh luka. Hasbi tak merasa bersalah. Dalam pikirannya, ia benar, ia berdakwah, ia mengajar, ia menghafal, ia paham dalil-dalil. Ia bahkan mulai dijuluki ustaz muda yang penuh karisma. Namun, karisma itu tidak pernah sampai ke rumahnya sendiri. Ia bahkan sering mempermalukan ayahnya di depan orang. Suatu hari, sang ayah ikut sholat berjamaah dan membaca bacaan doa dengan terbata. Usai sholat, Hasbi langsung menegur keras. Ayah itu salah bacanya. Pelajari lagi lah ayah. Jangan bikin malu Hasbi. Hasbi ini ustaz loh. Orang-orang mendengarnya. Ayah menunduk malu. Tapi Hasbi merasa ia sedang meluruskan yang salah. Ia menganggap dirinya sedang menegakkan kebenaran. Padahal ia sedang menumpuk dosa. Dosa dari lisan yang keras, mata yang menghina, dan hati yang tak mengenal kelembutan terhadap orang yang telah memberinya kehidupan. Bahkan saat ibunya jatuh sakit ringan, Hasbi hanya berkata, "Suruh saja tetangga antar ke puskesmas. Saya ada jadwal ngaji di kampus. Kalau batal, banyak orang kecewa." Sang ibu tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap langit-langit kamar, memeluk sajadah dengan air mata yang jatuh diam-diam. "Ya Allah," doanya, "kalau aku memang tak pantas menerima kasih sayang anakku, jangan cabut kasih sayangmu darinya." Doa itu sampai ke langit. Tapi Hasbi tidak tahu, karena ia terlalu sibuk mencari pujian di dunia, hingga lupa bahwa surga itu letaknya bukan di atas panggung, tapi di bawah telapak kaki ibunya. Dan ridho Allah bukan terletak di likes dan views dakwahnya, tapi pada ucapan lembut kepada ayahnya yang kini tak lagi banyak bicara. Hasbi merasa tinggi, tapi sesungguhnya ia sedang terjun bebas ke jurang yang dalam.
jurang yang bernama ujub, rasa bangga atas ilmu, hafalan, amal, hingga menutup mata dari kelembutan. Ia membaca Al-Quran, tapi melupakan ayat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Al-Isra ayat 24. Ia mengajarkan adab kepada muridnya, tapi gagal menerapkannya kepada yang paling berhak, yaitu ibu dan ayah. Hari itu mendung. Langit seperti menyimpan sesuatu yang berat. Di rumah sederhana di pinggir kota, Hasbi duduk di ruang tamu sambil menyiapkan bahan ceramah untuk pengajian pekanan di masjid besar kampus. Topiknya adalah menjaga lisan dan akhlak terhadap sesama. Di kamar sebelah, sang ibu terbaring lemah. Batuknya terdengar parau, napasnya tidak beraturan. Tapi Hasbi hanya melirik sekilas. Ibu cuma kecapekan, gumamnya sambil menyalakan laptop. Nanti juga sembuh. Ayahnya masuk dengan langkah perlahan. Hasbi, ibu makin lemah. Mungkin kamu bisa antar ke rumah sakit. Hasbi tak berpaling. Ayah aja yang antar. Saya ada jadwal mengisi kajian ba'da maghrib. Jamaahnya banyak, panitianya sudah siap. Tapi ini ibumu, nak. Hasbi berdiri. Suaranya meninggi. Saya ini ustaz, ayah. Tolong pengertiannya. Saya punya tanggung jawab pada umat. Masalah keluarga kecil seperti ini, minta tolong tetangga atau panggil ambulans, kan bisa. Sang ayah menunduk, tak ingin memperpanjang. Baik nak. Sore menjelang, Hasbi pergi dengan sepeda motor, mengenakan jubah putih dan sorban kecil. Ia tampak gagah, mulutnya komat kamit mengulang ayat-ayat yang akan ia sampaikan nanti. Tapi di belakangnya, ibu yang semakin lemah memanggil pelan dari kasur. Hasbi, ibu mau bicara, nak. Dan malam itu, hujan turun. Bukan deras, tapi menyayat. Di tengah kajian, seorang tetangga menelepon. Hasbi, ibumu dibawa ke IGD barusan. Kondisinya kritis. Hasbi terdiam, pandangannya kosong, suaranya tercekat, tapi ia tetap menyelesaikan kajiannya. Ia datang ke rumah sakit, terlambat. Sang ibu sudah meninggal dengan mata terbuka, memandang ke atas, seolah masih menunggu seseorang. Hasbi terdiam, tak bisa menangis. Ia mencoba membaca surah Yasin, tapi suaranya bergetar. Ayat-ayat yang selama ini lancar dilafazkan, kini seolah tersangkut di tenggorokan. Lidahnya keluh, dan di hatinya ada sesak yang tak bisa dijelaskan. Sang ayah hanya berkata singkat, ibumu panggil-panggil namamu sebelum pergi. Hasbi terduduk di kursi ruang jenazah. Dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan tubuhnya gemetar. Hari pemakaman, hujan masih turun. Tak banyak yang hadir, hanya beberapa tetangga, kerabat, dan sahabat ayahnya. Hasbi berdiri di pinggir liang lahat dengan wajah pucat. Ketika jasad ibunya diturunkan, angin seperti berhenti sejenak. Seorang pemandi jenazah berbisik kepada Hasbi. Ibumu tersenyum, matanya tertutup sendiri, seolah damai. Mungkin dia sudah memaafkanmu, nak. Tapi tetap, engkau harus meminta maaf kepada Allah. Hasbi menangis, tapi terlambat. Setelah pemakaman, Hasbi kembali ke rumah. Sepi, tak ada lagi suara batuk, tak ada aroma minyak kayu putih, tak ada panggilan lembut, nak. Hasbi masuk ke kamar ibunya. Ia melihat mukena putih tergantung, sajadah yang belum dilipat, dan buku doa yang masih terbuka. Di balik bantal, ia menemukan selembar surat kecil. Tulisan tangan ibunya yang ringkih. Ya Allah, jangan cabut nyawa anakku, kecuali dalam keadaan ia ridha padaku, dan engkau ridha padanya. Jika ia kasar padaku, jangan azab ia, tapi azab aku saja yang tak pandai mendidik. Hasbi menangis sejadi-jadinya. Ia sujud, tapi hampa, karena air mata yang keluar tidak cukup untuk menggantikan suara yang selama ini ia tinggikan kepada orang yang seharusnya ia rendahkan diri. Namun malam itu, tubuhnya lemas,
ia jatuh di kamar mandi. Serangan jantung, kata dokter. Ia wafat dalam sepi, di tempat yang sama, di rumah yang sama, hanya berselang 10 hari dari kepergian ibunya. Dan ketika tubuh Hasbi dimandikan, pemandi jenazah berkata dengan heran, wajahnya seperti tegang, tapi matanya tertutup erat, seperti sedang menahan sesuatu. Dan di liang kubur, saat tubuhnya diturunkan, terdengar suara kecil, tangisan. Tapi itu bukan dari pelayat, itu adalah suara Hasbi sendiri, tangis dari ruh yang menyadari. Ia belum sempat meminta maaf kepada ibunya, ia belum sempat memohon ampun bersungguh-sungguh kepada Allah. Dan kadang, tanpa ia sadari, ia masih sering merendahkan ayahnya. Malam itu, jasad Hasbi telah terkubur. Langit mendung menggantung, dan tanah merah menutup sempurna liang lahatnya. Para pelayat pulang satu persatu. Hanya sang ayah yang masih berdiri lama, memandang nisan yang baru ditancapkan. Bibirnya bergetar, tapi tak terdengar jelas apa yang dibisikkan. Mungkin doa, mungkin maaf, mungkin luka yang belum sempat sembuh. Namun di alam lain, ruh Hasbi mulai tersadar. Ia berdiri dalam kegelapan yang tak dikenalnya. Tidak ada atap, tidak ada batas, hanya gelap dan sesak. Lalu datang suara dari arah yang tak terlihat. Bangkitlah, Hasbi. Tubuh ruh itu terangkat. Ia melihat dirinya sendiri, putih bersih, mengenakan pakaian indah, dan di tangannya ada kitab Quran yang menyala. Ia tersenyum lega. Alhamdulillah, aku selamat. Ini pasti surga. Tapi senyumnya pudar ketika kitab itu perlahan menjauh. Kenapa kau pergi? Tanya Hasbi pada mushaf yang mengambang di udara. Kitab itu menoleh seolah hidup dan menjawab, engkau hafal aku, tapi tidak merendah karenaku. Engkau lantunkan ayat-ayatku, tapi membentak ibumu yang sakit. Engkau ajarkan huruf-hurufku, tapi suaramu lebih tinggi dari ayahmu yang renta. Hasbi terpaku. Aku tidak untuk orang yang menjadikan hafalan sebagai mahkota kesombongan. Malaikat Mungkar dan Nakir datang. Wajah mereka bukan seperti yang dibayangkan Hasbi dalam kitab tafsir. Mereka lebih menakutkan. Bukan karena rupa, tapi karena keheningan yang menyayat. Mereka duduk di sisi kanan dan kiri, dan satu suara bergema di langit. Hasbi bin Sulaiman, apa yang kau bawa kepada Rabbmu? Hasbi menjawab, aku hafal Al-Quran, aku ajarkan di masjid, aku murabbi, aku mu'allim. Apakah engkau pernah mencium tangan ibumu setelah kau hafal Al-Quran? Hasbi terdiam. Apakah engkau pernah menahan suaramu ketika ayahmu sedang menasihati? Hasbi menunduk. Apakah engkau pernah menangis karena menyakiti mereka? Hasbi menggigil. Malaikat berkata, hafalanmu tak menyelamatkanmu, karena engkau abaikan ayat paling dasar, yaitu, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Al-Isra ayat 24. Tapi engkau justru tinggikan suara, hina dengan kata, dan merasa lebih mulia dari yang melahirkanmu. Lalu palu besar turun dari langit, tidak menghantam, tapi membuat bumi bergetar. Kuburannya menyempit, nafasnya tercekat. Hasbi berteriak, bukan dengan suara, tapi dengan batin yang tak tertahan. Ya Allah, izinkan aku kembali. Aku ingin meminta maaf pada ayah. Aku ingin mencium tangan ibu. Aku ingin... Tapi tak ada jawaban. Langit hanya diam. Dan Quran yang tadi bersinar, kini tertutup. Membalikkan halaman demi halaman, lalu berkata, aku cahaya, tapi kau gunakan untuk membakar orang lain. Hasbi terus menjerit, tapi suaranya tertahan, karena ia sedang berada di alam tempat mulut terkunci, di mana penyesalan hanya menjadi api yang membakar dari dalam. Di dunia, sang ayah bermimpi. Ia melihat Hasbi berdiri di gurun tandus, menutup wajahnya dengan lengan, dan berteriak, ayah,
tolong ajari aku mencintaimu." Sang ayah bangun dengan air mata membasahi pipi. Ia bersujud dan hanya bisa berdoa, "Ya Allah, jika Engkau tidak menerima amal Hasbi karena kekurangannya kepada kami, terimalah dia karena ayat-ayat yang ia hafal. Ampunilah anakku." Tapi dalam mimpinya malam berikutnya, Al-Quran menjawab, "Kami tidak membela bagi yang mengaku hafal tapi lupa cara hormat kepada orang yang paling pantas dia hormati dengan kasih sayang." Kisah ini menyebar dari mulut ke mulut. Santri-santri yang dulu diajar Hasbi kini menangis di malam hari, bukan karena kehilangan guru, tapi karena takut menjadi seperti dia. Satu hafalan pun tidak mampu menahan azab ketika akhlak kepada orang tua diabaikan. Hasbi tidak pernah mabuk, tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tapi ia pernah berkata dengan ketus kepada ibunya yang sedang sakit, dan itu cukup untuk membuat seluruh amalnya diuji dan surga menjauh. Hasbi telah tiada, tapi setelah kepergiannya, rumah itu menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Ayahnya yang sudah renta kini duduk sendiri di teras dengan pandangan kosong. Ia tidak menangis keras, tidak menjerit, tapi setiap helaan napasnya membawa luka. Luka yang bukan hanya karena kehilangan anak, tapi kehilangan kesempatan untuk memeluknya sebelum ajal. Ibu Hasbi sudah duluan wafat. Kini ayahnya hanya bisa menatap langit dan berkata lirih, "Ya Allah, ampuni anakku. Ia pernah menyakitiku, tapi aku ridho. Tetapi kata aku ridho yang terlambat tak bisa menjangkau liang kubur yang telah terkunci rapat." Beberapa hari setelah pemakaman, para santri yang dulu mengaji pada Hasbi mulai merasa gelisah. Satu persatu mereka bermimpi hal yang sama. Hasbi duduk di padang gersang dengan wajah penuh debu, memegang lembaran mushaf. Tapi mushaf itu terbakar pelan-pelan dari ujung ke ujung. Dalam mimpi itu, Hasbi tak bicara, tapi matanya memohon, seolah berkata, "Tolong sampaikan pada mereka, jangan seperti aku. Jangan hanya hafal, tapi tidak rendah hati. Jangan tahu banyak, tapi lupa pada ibu sendiri." Kabar mimpi itu menyebar ke pesantren. Kepala pondok pun naik mimbar dan berkata dengan suara gemetar, "Ilmu tanpa akhlak bukan cahaya. Hafalan tanpa bakti bukan jalan menuju surga. Jangan sampai kita mengira sudah selamat hanya karena bisa menyebut ayat, sementara hati kita jauh dari kasih sayang." Lalu beliau mengutip sabda Rasulullah, "Celaka, celaka, celaka." Para sahabat bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, lalu dia tidak masuk surga karena keduanya." Hadis riwayat Muslim. Waktu berlalu, ayah Hasbi wafat setahun kemudian, dalam keadaan tenang, dengan senyum dan wajah yang bersih. Para tetangga berkata, "Mungkin inilah gantinya untuk ayah yang sabar." Namun dari wajah Hasbi, tak ada yang bisa memastikan. Ia meninggalkan dunia dalam keadaan membawa mushaf di dadanya, tapi duri di hatinya masih menusuk kenangan orang tuanya. Dan tahukah kalian, Al-Quran bukan sekadar hafalan. Ia adalah jalan hidup. Ia bukan hanya untuk dilakukan dalam perlombaan, tapi untuk dibenamkan dalam laku harian. Untuk diajarkan bukan hanya dengan suara, tapi dengan perbuatan, terutama kepada mereka yang paling berjasa atas hidup kita, yaitu orang tua. Simaklah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ayat ini, Hasbi hafal, sangat hafal arti dan tafsirnya. Tapi ironisnya, ayat itu ada di kepalanya, tapi tidak sampai pada hatinya, tidak sampai pada perilakunya. Yang ia hafal justru menjadi saksi atas kedurhakaannya. Saudaraku, bisa jadi kita belum hafal Quran, bisa jadi kita masih belajar tajwid, tapi jika kita masih bersikap lembut pada orang tua, memuliakan ayah dan ibu, maka kita punya harapan besar untuk selamat. Tapi jika kita merasa suci dan orang tua dianggap tak sebanding dengan ilmu kita, maka berhentilah, karena bisa jadi jalan menuju neraka itu dibuka bukan lewat maksiat, tapi lewat kesombongan yang dibungkus dengan ayat. Wahai saudaraku, apakah kisah ini menyentuh hatimu? Sekarang simak juga kisah penuh hikmah lainnya, yaitu kisah tentang 3 kebiasaan yang dianggap sepele, tapi bisa mendatangkan azab kubur. Kisah yang insya Allah akan menyadarkan kita. Linknya ada di akhir video ini. Sekarang, mari kita berbagi hikmah bersama. Bagian mana yang membuatmu terkesan dalam kisah ini? Tulis pendapat dan refleksimu di kolom komentar. Jangan lupa bagikan kisah ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, agar semakin banyak yang tersentuh dan terinspirasi untuk semakin dekat dengan agama. Dan bantu kami dengan menekan tanda like untuk mendukung dakwah kisah seperti ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan pelajaran berharga. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari channel ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap detik yang kita habiskan menjadi pemberat amal kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.